Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin mengambil refleksi terkait dengan sebuah perjuangan, sebuah pertarungan, sebuah kompetisi. Intinya adalah melakukan sebuah effort terhadap sebuah value, begitu ya. Saudara sekalian, dalam sebuah pertarungan, sebuah kompetisi, sebuah kontestasi, sebuah fighting gitu kan ya. Itu jika untuk meraih sesuatu atau mempertahankan sesuatu, untuk defense, itu kalau semangatnya hanya sekedar berani untuk mati, saya pikir itu semangat yang ya tidak rendah sih. Cuman tingkat pertaruhannya kurang. Karena menurut saya ada hidup, di hidup itu ada nikmat sekali, di bawahnya ada susah dan ada menderita sekali sebelum kemudian mati. Ada orang itu dari jaya sehat, kemudian sakit, nazak, baru meninggal. Artinya kematian itu adalah the last door, begitu kan ya, pintu terakhir. Jadi kalau saya akan mempertaruhkan sesuatu dengan nyawa saya, itu dengan kematian, gitu kan, maka saya berani mati misalnya untuk membela kamu, gitu misalnya, atau membela siapa, begitu misalnya. Sebuah kematian itu masih ringan, saudara, dibanding sebuah penderitaan. Kalau kita mau membaca sejarah itu berapa banyak tokoh-tokoh yang kemudian menderita luar biasa. Menderita, melarat, itu jauh lebih menyakitkan, saudara, daripada sekedar kematian. Diracun, sebagai contoh misalnya, Munir itu salah seorang pejuang HAM dari Indonesia. Munir SH itu beliau meninggal dengan yang sampai hari ini diasumsikan atau ini kan dia adalah meninggal karena arsenik, kan begitu. Nah, beliau meninggal. Coba dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang kemudian di-sel dulu, disiksa dulu, baru meninggal. Nah, itu effortnya berbeda. Nah, ada juga yang kemudian tidak di-sel, tetapi yang terjadi adalah ghazwul fikri, perang pemikiran. Dia tidak di-sel, tetapi semua jejaring kehidupan dia, mau apa saja, dia dilakukan pemutusan. Mau ngakses ini diputus, semua jejaringnya diputus oleh sebuah the big power begitu. Sehingga dia dibuat menderita. Nah, sebagai contoh adalah bagaimana Iran itu bertarung melawan, menurut adalah sebuah hegemoni, sebuah kekuasaan. Tapi kemudian Iran itu berani bertahan dengan menyiapkan segalanya, dengan menguatkan barisannya, gitu kan. Sehingga sekian tahun dia dilakukan diboikot, di embargo, tapi dia semakin canggih. Nah, mental seperti itu yang tidak mudah, saudara. Ketika mental kita itu hanya sebatas perut, engko lek aku gak maem piye,
gitu kan ya. Waduh, kok lek aku dikenekne terus aku gak mangan piye? Keluargaku piye? Nah, itu yang berat. Jadi seseorang yang memang di dalam dirinya itu sudah yakin bahwa saya niat begini karena Allah, dia berjuang karena Allah, wis mentok gitu. Maka semestinya ketika dia menata kehidupan dia, merencanakan kehidupan dia secara alam nyata, bukan alam idealisme, maka dia mesti mencari pasangan yang match, mencari suami atau istri yang visinya sama. Karena jika tidak, amburadul ke depannya nanti. Nah, setelah visinya sama, baru dijalani kehidupan itu. Banyak hal yang mungkin terjadi di sana nanti, tetapi jika visinya sudah sama, itu menjadi indah. Maka kematian, penderitaan, kesengsaraan, dan macam-macam lainnya itu menjadi sesuatu yang dinikmati keindahannya. Coba kita cek beberapa orang yang dianggap pemberontak misalnya. Ya pemberontak itu mesti dianggap, karena mesti ada dua kubu. Orang yang diberontak ini merasa benar karena dia punya sesuatu, pemberontaknya merasa benar, gitu kan ya, karena dia memperjuangkan sesuatu, mesti begitu. Jadi kalau mana yang benar, mana yang salah, ya kita lihat konstruksi lebih dalamnya, gitu kan. Nah, coba dilihat orang-orang yang kemudian dianggap sebagai pemberontak itu. Ketika melakukan sesuatu, dia akan mengalami penyiksaan-penyiksaan mental, psikologis dan sebagainya, tidak sekedar kematian, gitu kan. Tidak sekedar kematian. Kematian itu menjadi sesuatu ending yang indah. Ya, kematian itu menjadi suatu ending yang sangat indah bagi seseorang yang terbiasa dengan sebuah perjuangan keras dan melelahkan. Begitu. Cuman ketika berjuang secara keras dan melelahkan itu, yang mesti dipangkas dari mentalnya adalah kebencian personal dan dendam. Karena jika itu yang kemudian menjadi visi dari gerakan dia, maka tidak ada apa-apa, sudah hilang semuanya. Value yang dia perjuangkan itu menjadi hilang dan lenyap karena menjadi nafsu yang ada, dan itu eman. Jadi kepada siapapun yang kemudian punya visinya itu adalah perjuangan untuk memperjuangkan a value, begitu kan ya. Entah value-nya itu keadilan dan kebenaran, entah value-nya itu apa saja value-nya itu yang diperjuangkan. Maka ya hindari kebencian personal. Saya tidak suka si X karena dia telah menyakiti saya. Nah, itu kan berarti persoalan personal itu. Ya, kalau sudah seperti itu ya bagi saya tidak ada gunanya. Itu nafsu itu. Itu nafsu. Nah, kalau sudah nafsu beda, gitu kan ya. Nah, beda lagi kalau saya melakukan ini karena sebuah nilai ini yang dilanggar. Gitu. Kita memperjuangkan nilai. Mr. X ini harus dihukum karena telah melanggar sebuah nilai. Nah, itu berbeda. Gitu ya. Oke. Jadi dalam perjuangan itu mesti punya value yang diperjuangkan. Dan kata kunci lain adalah kematian itu lebih indah daripada penderitaan. Siap.